Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Kepala Imigrasi atau yang mewakili Kepala Karantina Balai Besar Karantina Banda Aceh, kemudian dari KSUB, dari BKIPM Langsa, dari teman-teman Baris TNI, dari Pos TNI AL, kemudian dari Pelindo, dan tentunya juga dari perwakilan Pemko Langsa, dan berikutnya khususnya buat sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya dari media online, cetak maupun media televisi dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan menghadiri undangan press release kami. Dan berikutnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ketidaknyamanan situasi karena bau, karena kondisi yang lain, ya beginilah memang adanya, yang memang menjadi salah satu barang hasil peningkatan kami. Mudah-mudahan kita berharap acara pagi ini bisa berlangsung dengan lancar. Untuk MC, apakah langsung ke materi press release? Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada hadirin dan rekan-rekan media. Sebagaimana yang sebelumnya mungkin rekan-rekan dengar di media juga sudah beberapa rilis, hari ini hari Rabu 9 Agustus 2023, Bea Cukai Langsa bekerjasama dengan seluruh stakeholder melakukan press release operasi tim gabungan Bea Cukai, Kodim Aceh Timur, Polres Langsa dalam rangka penggagalan upaya penyelundupan barang impor ilegal. Bea Cukai Langsa bersinergi dengan Kodim Aceh Timur melalui Koramil Langsa Kota, Koramil Langsa Barat, dan Kepolisian Resort Langsa melakukan operasi bersama pada hari Kamis 3 Agustus dini hari pukul 1 WIB di dua lokasi berbeda, yaitu di Pelabuhan Kampung Birenpuntong Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa, dan di gudang PT API Kampung Alu 2, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa. Dalam operasi tersebut berhasil diamankan barang-barang yang diduga berasal dari impor ilegal asal Thailand berupa 7 ekor kambing, 100 pok, masing-masing 12 bungkus teh hijau, dan 88 batang bibit tumbuhan. Juga diamankan berupa 1 unit kapal motor dan 1 unit mobil box yang diduga menjadi sarana pengangkut atas barang tersebut dan akan digunakan sebagai barang bukti.
Para pelaku yang diamankan pada saat kejadian berjumlah 7 orang dengan inisial KW, I, IK, MS, R, N, dan I. Pada saat pengembangan kasus pada hari yang sama sekitar pukul 12 WIB, Bea Cukai Langsa kembali mengamankan 4 orang pelaku, yaitu MY, R, T, dan R di tempat yang berbeda. Berdasarkan penelitian, telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana di bidang kepabeanan sehingga kasus ini telah dinaikkan ke tingkat penyidikan terhitung mulai hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Saat ini 4 orang dari 11 pelaku yang diamankan telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang ada. Saat ini para tersangka telah ditahan di Lapas Kota Langsa sejak hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Adapun dugaan pasal pelanggaran atas kasus tersebut adalah pelanggaran terhadap pasal 102 Undang-Undang 17/2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang berbunyi, setiap orang A. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat 2. B. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean. C. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat 3. D. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan atau diizinkan. E. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, dan seterusnya sampai huruf H. Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 5 miliar rupiah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kegiatan penindakan ini merupakan hasil sinergitas dari TNI, Polri, Bea Cukai, dan tentunya masyarakat yang mendukung kegiatan kami dalam rangka memberantas barang-barang ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya barang-barang ilegal yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, tetapi juga upaya nyata dalam mengamankan penerimaan negara serta menciptakan persaingan yang sehat dan keadilan bagi para pelaku usaha yang taat pada ketentuan perundang-undangan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya mohon nanti dari Komandan Kodim, dari Kapolres sudah bisa menyampaikan beberapa hal pesan untuk kita semua yang tentunya sinergi kami yang kami lakukan tidak lain tidak bukan adalah untuk melindungi masyarakat dan untuk pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kehidupan yang harmonis di masyarakat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya kami beri kesempatan kepada Pak Dandim, Pak Kapolres, dan dari karantina secara simultan untuk bisa memberikan respon dari press release pada pagi hari. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa salam dan salam kita ditujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Di kesempatan hari ini, seperti yang disampaikan dari Kepala Bea Cukai Langsa, dapat kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, kami selaku aparat kewilayahan, kemudian dari pihak kepolisian juga aparat keamanan dan pihak Bea Cukai, kami telah bekerja bersinergi bersama. Kenapa kami bekerja bersama di sini? Dapat saya sampaikan, saya sebagai warga pendatang Kota Langsa, tetapi saya memiliki anak-anak yang masih kecil. Saya melihat potensi narkoba di wilayah Aceh sangat tinggi. Pertanyaan saya kepada pihak Bea Cukai waktu pertama kali saya berdinas, dari mana masuknya narkoba? Tidak ada pabrik narkoba di Aceh, yang adalah masuk dari luar.
Sehingga kami bersinergi bersama-sama, kami mengatakan kami berperan dengan narkoba untuk masa depan generasi emas. Jadi saya minta, dengan keterbatasan kami di wilayah, tetapi saya mengetuk pintu hati daripada orang-orang tua kami, berikan kami informasi. Kita yang jaga sekarang adalah anak-anak generasi kita. Jangan orang selalu mengatakan anak generasi Z salah. Tidak ada yang salah bagi anak-anak generasi muda. Yang salah itu jika kita selaku orang tua tidak ada perhatian kepada anak-anak. Jadi kami bersinergi di sini. Alhamdulillah, bukan hanya barang-barang ini yang kita tangkap, tetapi pengalaman saya pada saat berdinas di Kodam 12 Tanjung Pura, bentuk-bentuk seperti teh Cina ini rawan disusupi bahan narkoba, dan itu terjadi. Jadi saya minta, mari kita sama-sama seluruh warga Langsa kita berperang melawan narkoba. Kita jaga generasi emas, berikan kami kesempatan, kami para aparat di sini, baik di wilayah, di keamanan, termasuk bea cukai, dengan satuan-satuan stakeholder yang ada di Langsa, kita jaga generasi emas. Selanjutnya untuk ke depan kegiatan ini kita minta kita jaga generasi kita. Kalau seandainya dari orang tua kami yang ada di Langsa mendapatkan informasi tentang adanya penyelundupan narkoba, barang-barang ilegal lainnya, kami siap membuka diri 1 kali 24 jam. Mari kita jaga generasi kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ke depan generasi emas kita, generasi Langsa menjadi orang-orang berpendidikan dan orang maju dan bisa memberikan prestasi untuk Kota Langsa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Kapolres Langsa untuk bisa memberikan sedikit materi pada pagi hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi yang mewakili karantina, KSOP dan Bapak Ibu ataupun rekan-rekan pers yang hadir. Lebih dari 1 kilo sabu yang kami amankan kemarin, mungkin dari rekan wartawan juga sudah monitor, dan saya dalam kesempatan ini juga memberikan terima kasih kepada masyarakat dan saat itu belum menyampaikan langsung kepada kami. Kemudian dilanjutkan oleh rekan-rekan kami dari narkoba. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pendidikan di bea cukai, kita sama-sama tahu bahwa bea cukai termasuk juga BPNS, pendidik pegawai negeri sipil. Mungkin nanti di dalam setiap pendidikan kami jadi langsung disampaikan ke rekan-rekan pers bahwa kita akan melakukan pengungkapan, kemudian rekan-rekan dari masyarakat tidak ada yang bersusun kepada kita. Kemudian yang berikutnya dalam hal ini kita sekarang sudah mulai aktif lagi, pelabuhan, dan tidak untuk kemungkinan yang seperti disampaikan Pak Dandim tadi, kita tetap khawatir itu jangan sampai ada barang-barang ilegal yang masuk ke tempat kita, yang terutama kalau kami di narkoba ya, sampai yang kita tidak tahu tidak ada masuk, tidak untuk kemungkinan mereka main di tengah ataupun masuk ke pelabuhan-pelabuhan itu. Nah, dalam hal ini selain aparat yang terlibat di situ yang di pelabuhan, kami juga sangat berharap di masyarakat juga ikut membantu untuk memberikan informasi kepada kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers dan masyarakat yang turut andil dalam pengungkapan sabu kemarin yang lebih dari 1 kg. Itu aja mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kepada Kepala Balai Besar Karantina Banda Aceh, Bapak Ibrahim Murad. Salam kita akan memberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kubur ke alam yang baru. Yang saya hormati
sapi masuk ke Indonesia sesuai dengan tupoksi kami cegah hal penyakit. Mungkin Bapak Ibu belum lama ini mengenal penyakit COVID-19. Saya sedikit tentang penyakit doang, karena ini ada kaitannya dengan proses penyelundupan itu sendiri. Yang kedua, setelah COVID melanda kita 2 tahun, 2021, 2022 kita dihantam badai PMK, penyakit mulut dan kuku, dan disinyalir pintu pemasukannya dari Aceh, dari Aceh Tamiang. Sehingga oleh Menteri Pertanian mengeluarkan surat, sampai sekarang belum dicatat, ini kita yang merugikan sebagai peternak sapi. Secara laboratorium kita sudah periksa ulang kali, kita tidak ada kasus. Seharusnya oleh pemerintah segera merealisasikan bahwa Aceh sudah bebas dari penyakit PMK. Ini kenapa? Karena harga sapi kita kalau masih tidak kita masih penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku, ternak kita itu terbagi harganya. Pada bukan lagi kita yang harga kita lihat Jakarta, di Lawan, itu sapi impor banyak sekali. Sehingga petani-petani kita yang mengembalakan sapi 2-3 ekor di kebun, itu harganya tidak bisa menutupi untuk biaya operasional. Ada depan, Pak. Pak, ada depan, Pak.